Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai salih-salihah, gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar bersama Ustazah? Oke, excellent. Ya, seperti yang kemarin sudah Ustazah sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Kalau belum, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Ekosistem dan rantai makanan. Apakah itu ekosistem? Ekosistem mengacu pada semua hewan dan tumbuhan yang ditemukan di satu tempat dan cara mereka hidup yang bersama. Tumbuhan dan hewan yang berbeda hidup di ekosistem yang berbeda. Ekosistem yang berbeda bisa berdekatan. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh ekosistem? Ya, ada ekosistem darat, air, udara, dan sebagainya. Beberapa hewan bisa termasuk ke dalam beberapa ekosistem tersebut. Nah, ini adalah contoh dari ekosistem. Herbivora. Beberapa hewan tidak memakan hewan lain. Mereka bertahan hidup pada tumbuhan dan dikenal sebagai herbivora. Bisa kalian menyebutkan contoh herbivora yang lain? Karnivora. Beberapa hewan seperti raja udang hanya memakan hewan lain. Hewan ini disebut karnivora. Tidak hanya raja udang loh, ada hewan lain yang disebut karnivora karena mereka pemakan daging. Kalian tahu apa itu? Omnivora. Beberapa hewan termasuk manusia memakan tumbuhan dan hewan atau daging. Hewan ini disebut omnivora. Konsumen. Konsumsi berarti makan. Hewan adalah konsumen karena mereka memakan atau mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh tumbuhan atau hewan lainnya. Apa itu produsen? Tumbuhan adalah organisme hidup. Selayaknya organisme hidup yang lain, mereka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tapi, tumbuhan tidak memakan tumbuhan atau hewan lain. Lalu, mereka memakan apa ya? Tumbuhan disebut produsen karena menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan sinar matahari. Predator. Kalian tahu apa itu predator? Sekali, pemangsa yang memakan hewan lain. Contohnya adalah kucing. Nah, kucing memakan ikan, hewan dan ikan juga hewan. Contoh lain? Nah, beruang juga disebut predator. Ada lagi yang disebut predator? Kita lihat, kucing adalah predator karena memangsa hewan lain. Beruang juga predator karena memangsa hewan lain juga. Manusia ternyata juga predator. Kenapa bisa seperti itu? Ya, betul sekali. Karena predator juga memangsa hewan lain. Mangsa. Hewan apapun yang diburu dan dibunuh oleh hewan lain untuk dimakan disebut mangsa. Beruang sebagai predator, di sini dia memangsa ikan, ya kan? Nah, coba sekarang kalian lihat. Kalian cocokkan predator dengan mangsanya. Tepat sekali, kucing memakan tikus. Contoh lagi, beberapa hewan adalah predator, beberapa adalah mangsa, beberapa adalah keduanya. Sebagai predator, juga sebagai mangsa. Pemangsa memakan mangsanya, dan mangsanya dimakan oleh pemangsa. Sampai di sini kalian bisa memahaminya? Coba perhatikan gambar. Ada ikan yang sedang memakan ikan. Nah, ikan yang agak besar, ya ikan besar memakan ikan yang sedang. Nah, ikan yang sedang ini adalah mangsanya si predator. Tetapi di sini juga ada ikan kecil yang dimangsa oleh mangsanya ikan besar. Kalian sudah mengenal apa yang disebut rantai makanan? Ya, rantai makanan menunjukkan apa yang dimakan. Nah,
ini. Serangga dimakan oleh burung. Rantai makanan di sini juga menunjukkan apa yang dimakan. Kira-kira kelinci makan apa ya? Ya, betul sekali. Kelinci makan sayuran. Ini juga menunjukkan rantai makanan. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada tumbuhan dimakan oleh hewan dan hewan itu dimakan oleh hewan lainnya. Rantai makanan selalu dimulai dari tumbuhan. Sekarang kita ingat-ingat ya, rantai makanan menunjukkan hewan mana yang memakan hewan atau tumbuhan lain. Tumbuhan tidak akan memakan sesuatu karena tumbuhan adalah produsen yang menyediakan makanan bagi pemangsa lain. Rantai makanan dimulai dengan apa yang dimakan dan panah menunjukkan ke apa siapa yang memakan. Rantai makanan hanya mengarah ke satu arah. Tidak mungkin tumbuhan dimakan hewan lalu hewannya makan tumbuhan, ya. Lalu coba kita lihat sini. Nah, di mana kira-kira panahnya menunjuk ya? Ya, tepat sekali. Panah ini menunjukkan apa atau siapa yang memakan. Ya, dimulai dari sini ya. Ada sayuran dimakan oleh apa ya ini? Ya, lalu dimakan oleh katak. Kataknya dimakan oleh burung. Coba kita lihat dari sini. Kira-kira panahnya dimulai dari mana ya? Betul sekali. Dari wortel dimakan kelinci, lalu kelinci dimakan oleh serigala. Lanjut. Bagian teratas dari rantai makanan. Wah, pasti kalian sudah bisa menebaknya. Siapakah dia? Beberapa hewan akan berada di puncak rantai makanan. Ini karena mereka tidak diburu oleh hewan lain. Tidak ada hewan lain yang memburu singa. Singa ada di puncak rantai makanan. Kalian tahu kenapa itu bisa terjadi? Jaring-jaring makanan. Jaring makanan terkait dengan rantai makanan. Di alam liar, hewan bisa makan lebih dari satu. Jadi mereka termasuk dalam lebih dari satu rantai makanan. Ingat ya, misalkan manusia. Manusia selain memakan tumbuhan, manusia juga memakan daging ayam misalnya. Ya, jadi memakan lebih dari satu. Untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, herbivora kecil dapat memakan banyak tumbuhan berbeda, dan karnivora dapat memakan banyak hewan yang berbeda. Masih ingat apa itu hewan herbivora dan apa itu karnivora? Ya, tepat sekali. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora adalah pemakan hewan atau pemakan daging. Sekarang kalian lihat arah panah dari rantai makanan berikut ini. Nah, di sini kalian bisa melihat banyak sekali rantai makanan. Kita lihat dari sini, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan burung hantu, lalu di sini ada biji yang dimakan tikus, tikusnya dimakan serigala, ada lagi dari sini buah beri dimakan tikus, tikusnya dimakan serigala, bisa juga tikusnya dimakan burung hantu. Nah, dari sini kalian bisa melihat banyak sekali rantai makanan yang terjadi. Nah, banyaknya rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Nah, jaring makanan ini merupakan versi rantai makanan yang lebih rumit, di mana satu konsumen memakan lebih dari mangsanya. Apakah kita bisa memutus rantai? Organisme yang hidup di suatu habitat akan sangat bergantung satu sama lainnya. Jika salah satu bagian dari rantai makanan mati atau berkurang, konsumen harus mencari makanan alternatif, pindah tempat, atau dia akan mati kelaparan. Hal ini pasti akan mempengaruhi lebih banyak konsumen dengan cara yang sama pula. Apa yang terjadi kemudian? Nah, bisa jadi terancam punah atau punah. Jumlah penduduk dunia seperti yang kita ketahui tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Tapi ini tidak berlaku untuk semua hewan. Dalam beberapa kasus hanya ada sedikit dari satu jenis hewan yang tersisa di alam liar. Nah, mereka ini yang terancam punah atau malah sudah punah. Jika mereka sudah mati sepenuhnya, tidak ada temannya, tidak ada yang lain, tidak ada generasi yang lain, maka mereka pun punah. Kalian bisa menyebutkan jenis hewan apa yang sudah atau terancam punah? Lalu, mengapa ya hal ini bisa terjadi? Ada banyak alasan mengapa hewan terancam punah atau punah. Yang paling umum adalah hilangnya habitat atau ekosistem karena terbang, berarti rumahnya hilang, sungainya mengering sehingga dia tidak bisa minum, pagar tanaman dihilangkan, bahan kimia yang meracuni ataupun polusi juga, orang-orang yang berburu, baik itu untuk berolahraga, mencari bulunya, mencari dagingnya, atau bagian tubuh dari hewan tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja merawat lingkungan. Ini demi kebaikan kita bersama untuk menjaga dunia tempat kita tinggal. Sudah menjadi sunatullah, kita adalah makhluk Allah yang harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Karena jika nanti suatu habitat hilang atau rusak, hal itu akan berdampak pada yang lainnya termasuk manusia. Bahkan jika kita tidak langsung melihat atau memahaminya. Ingat, begitu sesuatu punah, dia akan punah selamanya, tidak akan pernah kembali. Oke. Nah, gimana salih-salihah? Sekarang kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem dan rantai makanan. Sudah tahu bagaimana cara menjaga ekosistem dan rantai makanan agar bisa berjalan sesuai sunatullah. Nah, salih-salihah sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah Allah di bumi ini untuk menjaga kelestarian alam agar semuanya mendapatkan manfaat darinya. Oke, sekian pembelajaran hari ini bersama Ustazah Asni. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa rajin belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.